Saya mau mengatakan kata kuncinya. Tuhan, sembuhkanlah aku. Sembuhkanlah rohaniku. Katakan itu. Kalau saya memegang roti yang belum dikonsekrir ya. Kalau ini belum dikonsekrir saudara-saudara, hosti. Pada saat Romo mengangkat tubuh Kristus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbagilah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Dan Anda menjawab, ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Duh Gusti, estunipun kula mboten pantes dipun rawuhi, namun kula atur ngendika, maka sok mau kawula tentu badhe saras. Ini orang-orang Jawa. Terserah mau pakai bahasa Cina, bahasa Spanyol, atau terserah. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Kita belajar dari perwira dari Kapernaum. Tidak pantas. Tetapi, bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berkata sembuh, pertama dan utama, kalau Anda intensi minta kesembuhan dan lain sebagainya, itu yang pertama dan utama adalah kesembuhan rohani. Pada saat fisik Anda, beban-beban Anda, luka-luka Anda menghalangi Anda untuk melihat Tuhan, biarlah iman yang kamu andalkan, engkau andalkan untuk menyadari kehadiran Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, andalkan iman. Contoh, kalau Anda orang Katolik, saya orang Katolik, buka tangis Anda, derita Anda dengan membuat tanda salib. Pada saat Anda punya masalah hidup berat, buka dengan tanda salib. Sadari, Tuhan, aku siap memanggul salib. Di sini yang berbicara bukan fisik Anda, bukan indera Anda, tetapi iman Anda yang dibimbing oleh Roh Kudus untuk Anda, untuk mengatakan, Tuhan, tolong aku. Tuhan, kuatkan aku. Biarlah air mata itu mengalir, biarlah kepedihan memempet diri Anda, tetapi iman menunjukkan jalan untuk sungguh-sungguh, Tuhan, aku percaya padamu. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Pengkaristi, hari Jumat, di dalam doa Koronka, Misa Keraman Ilahi, dan juga nanti kita akan beradorasi bersama. Kami mohon maaf kalau ada sedikit gangguan sinyal, karena memang masih berputar-putar. Semoga semakin baik, dan Anda tetap setia bersama dengan kami. Marilah kita siapkan hati kita. Hari ini kita merayakan Santo Thomas Aquinas atau Santo Thomas dari Aquino, seorang imam dan pujangga gereja. Dia luar biasa dengan karangannya yang luar biasa, refleksi yang luar biasa berkaitan dengan Summa Theologia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita. Kita menyadari dosa dan kelemahan, dan dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan Santo Thomas Aquinas atau Santo Thomas dari Aquino. Santo Thomas, seorang pribadi yang luar biasa, sangat beriman dan cerdas. Sehingga tidak heran bahwa nama Santo Thomas Aquinas dijadikan nama atau pelindung berbagai sekolah-sekolah tinggi filsafat teologi. Saudara-saudari, Santo Thomas Aquinas memiliki banyak kata-kata bijak, kalimat-kalimat bijak. Tetapi ada satu kata bijak atau kalimat bijak dari Santo Thomas Aquinas yang sangat-sangat berkesan di dalam diri saya, yaitu kalimat yang berbunyi demikian. Jika, perhatikan baik-baik, jika indera gagal untuk menyadari kehadiran Kristus atau kehadiran Tuhan, iman akan menunjukkan keberadaan Tuhan atau Kristus. Saya ulang, jika indera manusiawi kita gagal menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup ini, kehadiran Kristus dalam hidup ini, iman kita akan membuat kita dapat menyadari kehadiran Tuhan. Ini sangat menarik, saudara-saudara yang terkasih, sangat-sangat menarik. Nanti saya kaitkan dengan bacaan pertama dan juga bacaan kedua.
Oke, bacaan pertama berbicara mengenai kejatuhan kejatuhan Daud dalam dosa. Inilah manusia memiliki kelemahan. Daud orang pilihan bisa jatuh dalam dosa. Dan bacaan Injil kita diberikan gambaran mengenai kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang hanya kecil, tetapi kemudian setelah ditanam tumbuh lebih besar dari segala pohon sayuran yang ada. Nah, apa kaitannya dengan kata-kata dari Santo Thomas Aquinas tadi, kalimat dari Santo Thomas Aquinas tadi? Pada saat indera kita, mata kita, perasaan kita, hati kita, diri kita, telinga kita, rasa manusiawi kita tidak bisa menyadari kehadiran Allah. Imanlah yang memungkinkan, yang membuat manusia sadar akan kehadiran Allah. Itu buktinya apa? Pada saat kita diselimuti dosa, perasaan bersalah seperti Daud, kita tidak menyadari bahwa diri kita adalah seperti benih biji sesawi tadi, yang sebenarnya pada saat kita bisa menjadi tumbuh besar, kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi lebih, menjadi luar biasa, tidak bisa terjadi. Karena apa? Kelemahan manusiawi kita menghalangi kita untuk sadar dan percaya bahwa kita bergerak, bukan diri kita sendiri yang bergerak, tapi Tuhanlah yang bergerak dalam diri kita. Dan hanya iman yang bisa menunjukkan hal itu. Saudara-saudari, mungkin Anda, saya, kita semua punya otak yang cerdas, intelektual yang tinggi, rasio yang luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu menjamin Anda mengenali Tuhan? Saudara-saudari, orang-orang ateis, berarti tidak percaya. Tidak percaya pada Allah, tidak percaya pada Tuhan. Mereka bukan orang-orang bodoh. Mereka orang-orang cerdas, bahkan beberapa jenius. Tetapi, apakah mereka mengenali Tuhan? No. Tidak, saudara-saudari. Dan hati-hati, kalau anak-anak Anda, mohon maaf, saya tidak menghakimi siapa-siapa, bersekolah di luar negeri, dan karena di luar negeri begitu banyak dosen-dosen yang ateis, mohon maaf, faktanya ada begitu. Kalau iman tidak kuat, terpengaruh, bisa mempertanyakan keberadaan Tuhan, dan bisa tidak percaya pada Tuhan. Dan di sini, saudara-saudari, pada saat indera kita, kemanusiaan kita, gagal untuk menyadari kehadiran Allah, iman itu membuat orang bisa mengerti Allah hadir, Tuhan hadir, Kristus hadir dalam setiap detik, menit, jam kehidupan kita. Maksudnya apa? Dan adalah kalau kita bernyanyi, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku. Ini sebenarnya bukan soal indera. Maksudnya apa, Romo? Bukan masalah badanmu enak, ada semua safe, and okay, it's okay, everything is okay. No, bukan soal enak atau tidak enak. Tetapi ini soal trust. Jesus, I trust you. Kalau kita percaya akan kerahiman ilahi, kita percaya akan kerahiman Allah, ini sebenarnya bukan hanya soal intelek, rasio, tetapi soal faith, iman. Saya percaya, bahasa Jawanya kulo pitados. I believe you, I trust you. Saya percaya Tuhan. Dan pada saat Anda mengatakan saya percaya, itu melampaui situasi fisik. Secara fisik itu terlampaui. Berarti apa? Melampaui segala masalahmu. Saudara-saudari, satu kalimat lagi dari Santo Thomas Aquinas yang luar biasa adalah, kalau Anda tidak percaya, buka di Google. Kata-kata bijak Santo Thomas. Apa yang saya katakan itu ada. Salah satu kalimat bijak yang lain dari Santo Thomas adalah, mujizat itu bagi orang yang tidak percaya. Jadi mujizat itu diperuntukkan menurut Santo Thomas. Kalau nggak percaya, buka di Google, saudara-saudari. Menurut Santo Thomas, mujizat itu bagi orang yang tidak percaya. Bagi orang percaya, bagi orang beriman, sudah tidak perlu mujizat lagi. Karena apa? Sudah percaya cinta Tuhan. Hello. Romo, kan kami ingin sembuh, kami ingin keluar dari masalah hutang kami ingin begini, kami ingin. Iya, saya tahu. Perhatikan baik-baik, saudara-saudari. Kalau Anda membaca kitab suci, in the Bible, dalam kitab suci, saudara-saudari, kalau Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus menyembuhkan orang lumpuh atau apa saja, pertama-tama Yesus selalu mengatakan, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Setelah itu baru menyusul kesembuhan dan lain sebagainya. Jadi yang diutamakan oleh Tuhan adalah kesembuhan rohani. Nanti di dalam adorasi, pada saat Anda menatap
Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Baik kami yang secara offline di sini, di kapel Yesus Gembala Baik ini, atau Anda yang ada di rumah, karena kita percaya Tuhan itu lintas waktu, lintas tempat. Tuhan pun ada di rumah Anda masing-masing. Nanti pada saat kita beradorasi, saya hanya mau mengatakan, saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengatakan kata kuncinya, Tuhan sembuhkanlah aku. Sembuhkanlah rohaniku. Katakan itu. Kalau saya memegang roti yang belum dikonsekrir ya. Kalau ini belum dikonsekrir saudara-saudara, hosti. Pada saat Romo mengangkat tubuh Kristus, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbagailah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Dan Anda menjawab, ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Duh Gusti, estunipun kula mboten pantes dipun rawuhi, namun kula atur ngendika, maka sukma kawula tentu badhe saras. Ini yang orang-orang Jawa. Terserah mau pakai bahasa Cina, bahasa Spanyol atau terserah. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Kita belajar dari perwira dari Kapernaum, tidak pantas. Tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berkata sembuh, pertama dan utama, kalau Anda intensi minta kesembuhan dan lain sebagainya, itu yang pertama dan utama adalah kesembuhan rohani. Mujizat Tuhan itu terjadi dan mujizat Tuhan itu nyata. Tetapi saya setuju dengan apa yang dikatakan Santo Thomas dari Aquinas. Mujizat itu bagi orang yang tidak percaya. Bagi orang yang percaya setiap hari mujizat. Hello! Anda bisa bangun pagi, Anda bisa buka mata, Anda bisa makan, Anda bisa tersenyum. Itu mujizat. Michael, mujizat itu tiap hari. Wow! Anda bisa menikmati harimu baru, itu mujizat. Jadi, apa yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas, mujizat bagi orang yang tidak percaya. Saudara-saudari, kita berdoa bukan minta mujizat. Kita minta berkat. Dan mujizat itu pasti ada. Saudara-saudari, pasti. Mujizat itu pasti ada. Itu. Saudara-saudari yang terkasih, saya ajak Anda berjuang seperti yang dikatakan oleh Santo Thomas dari Aquinas, Santo Thomas Aquinas, bahwa mungkin kita tidak terlalu mengandalkan indera kita, tetapi kita mengandalkan iman kita. Untuk apa? Untuk bisa berharap. Jadi iman, harapan. Berharap apa Romo? Berharap kasih Allah yang selalu dan selalu diberikan kepada kita. Oleh karena itu, jangan ragu, jangan takut menghadapi kenyataan hidup ini. Jangan ragu, jangan takut menghadapi kenyataan hidup ini. Mau kita sakit, mau kita susah, mau kita apa saja. Mau indera kita mengalami penderitaan, tubuh kita mengalami sakit, entah kena kanker, entah kita leukemia atau apa saja, bahkan terkena COVID sekalipun. Jangan biarkan imanmu ikut sakit. Kalau tubuhmu, penyakitmu, masalahmu gagal untuk menyadari kehadiran Tuhan karena sakit, karena deritamu, tetapi imanmu jangan sampai gagal menyadari kehadiran Tuhan yang selalu ada. Imanmu, kepercayaanmu, kepercayaanku, imanku mengajarkan kepada diriku bahwa Tuhan ada, hadir dan menolongmu. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Perhatikan, di saat aku tak sanggup lagi, indera sudah tidak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, disitulah tangan Tuhan bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju. Saudara-saudara terkasih, kini mataku tertuju kepadamu. Dan itulah iman. Saat Anda mengalami kesulitan di dalam keluarga, saat Anda mengalami beban-beban hidup, tunjukkanlah matamu kepada Tuhan. Dan biarlah iman membimbingmu untuk menyadari kehadiran Tuhan. Pada saat fisik Anda, beban-beban Anda, luka-luka Anda menghalangi Anda untuk melihat Tuhan, biarlah iman yang kamu andalkan, engkau andalkan untuk menyadari kehadiran Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, andalkan imanmu. Contoh, kalau Anda orang Katolik, saya orang Katolik, buka tangis Anda, derita Anda dengan membuat tanda salib. Pada saat Anda punya masalah hidup berat, buka dengan tanda salib. Sadari
Tuhan, aku siap memanggul salib. Di sini yang berbicara bukan fisik Anda, bukan indera Anda, tetapi iman Anda yang dibimbing oleh Roh Kudus untuk Anda, untuk mengatakan, Tuhan, tolong aku. Tuhan, kuatkan aku. Biarlah air mata itu mengalir, biarlah kepedihan memempet diri Anda, tetapi iman menunjukkan jalan untuk sungguh-sungguh, Tuhan, aku percaya padamu. Tuhan memberkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara yang terkasih, mewakili Pastor Paroki, Pastor Cornel, dan Pastor rekan Pastor Win, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, kepedulian Anda, kesetiaan Anda bergabung bersama kami dari Paroki Yesus Gembala Baik Palangkaraya. Yang kedua, terima kasih mewakili juga Pastor Paroki dan Dewan Paroki atas kepedulian Anda untuk membantu paroki ini yang sedang berjuang membangun, menyiapkan sarana-prasarana rohani untuk kehidupan spiritual umat. Dukungan Anda, atensi Anda, support Anda, cinta kasih Anda, kepedulian Anda sangat-sangat membantu umat di Paroki Yesus Gembala Baik. Dengan sepenuh hati saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan cinta Anda itu. Kita berjumpa kembali hari Minggu jam 15 dalam doa koronka dan misa hari Minggu bersama saya. Kita berjumpa kembali. Saya berdoa untuk Anda. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, niat baik kita untuk menyadari dengan iman kita kehadiran Tuhan dan bukan hanya mengandalkan indera kita, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, doa koronka, misa keraiman ilahi, dan adorasi sudah selesai. Pergilah, kita diutus mewartakan Injil Tuhan. Amin.